Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Temang yang keempat yaitu Temang Nur-Rahman satu adalah keturunan atau anak dari Temang yang kedua, yaitu Temang perempuan, yaitu Nyai Nur Hakim dengan suaminya Kiai Nur Hakim yang disebut sebagai Kiai Nur Hakim satu. Nah, kemudian Nur-Rahman satu ini mempunyai anak yaitu Nur-Rahman dua yang menjadi Temang yang keempat dari Pasir Wetan. Nah, selain itu Nur-Rahman juga mempunyai seorang anak perempuan yang kemudian diperistri oleh Kiai Nur Hakim yang kedua, itu seorang ulama ya. Nah, di sini kalau kita lihat bahwasanya memang di Pasir ini kalau orang tidak membaca dengan teliti, seolah-olah Kiai Nur Hakim yang kedua ini adalah juga seorang Temang, padahal dia bukan Temang. Dan juga dia sebenarnya orang luar yang datang ke Pasir Wetan, karena Nur Hakim II ini adalah seorang yang lahir di Pancasan ya, Aji Barang pada tahun 1818 ya. Nah, kemudian dia masuk ke wilayah Pasir Wetan dan menjadi menantu Temang Nur-Rahman satu. Nah, agaknya Nur Hakim kedua ini menjadi ulama yang sangat dikenal di Jawa karena terkenal muridnya banyak ya. Jadi ketika Nur Hakim kedua ini menyelenggarakan ya, upacara khitanan anak laki-lakinya, maka yang menghadiri acara itu sangat banyak sehingga Belanda kemudian agak mencurigai ya Kiai Nur Hakim ini, sehingga kemudian asisten residen ya di Purwokerto ini kemudian disuruh ya mengawasi ya perilaku dari Kiai Nur Hakim satu itu, Nur Hakim II ya. Nah, memang karena muridnya yang sangat banyak, sumbangan yang diterima juga cukup banyak, dan juga dari penghasilan terutama penjualan jimat-jimat dan mantra-mantra yang dilakukan oleh Kiai Nur Hakim II ini menyebabkan dia mempunyai kekayaan yang sangat banyak, yaitu berupa tanah atau sawah yang luas ya. Kemudian juga dia dianggap sebagai atau dilihat sebagai seorang ulama yang kaya raya ya, karena tadi mempunyai kekayaan yang besar berupa tanah dan sawah yang luas. Nah, inilah yang menyebabkan kemudian beberapa orang muridnya kemudian melakukan semacam tuntutan bahwa Kiai Nur Hakim II ini telah melakukan semacam penipuan. Nah, sehingga kemudian diajukan ke pengadilan. Dan dari keputusan pengadilan itu kemudian Nur Hakim II ini mengalami atau mendapatkan hukuman buang untuk kerja paksa di Jawa Timur. Tapi rupa-rupanya Kiai Nur Hakim II ini meloloskan diri dari tempat pembuangan dan bersembunyi di Cikakak ya, Aji Barang, dan kemudian setelah wafat dimakamkan di Pasir Wetan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.